Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudu sembarang wujud layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 153 ya, dan di episode kali ini tuh ada sedikit berbeda karena sesuai dengan apa yang aku sampaikan di minggu-minggu kemarin. Kalau segmen kali ini ada binor nih, bincang horor, bukan pebinor ya, perebut istri orang. Dan kali ini spesial banget binornya, kita kolaborasi bareng sama Warkes ya. Tolong say hello dulu dong mas-masnya. Hai. Kita gitu juga dong. Seru banget anjir. Ada mbak satu, nggak mas-mas semua kak. Oh iya ada mbak satu nih, Mbak Ires. Kalian enggak dong, ini ada siapa aja di anggota Warkes nih? Oke, di Warkes Satu Warung Podcast ada Denny. Yeay. Udah gitu dong Den. Halo Kana. Halo Kana. Halo. Pendengarnya podcast horor apa sih namanya? Horror people. Hah? Horor mania. Horor. Hororer ya, hororer. Aduh. Iya hororer. PNS dong. Pegawai dong. Terus juga ada Edo yang gondrong. Yeay. Ada Ires, ini salah satunya cewek yang ada di Warkes. Kok Ires ya? Oh, Ires, dan juga ada Aji Sabah. Hai. Dan juga tentunya ada Adit Insomnia. Yeay. Dan kita berlima dari Warung Warkes Podcast. Warung Podcast ya. Aktif kan ada sambung pribadi. Enggak dong. Kok gak kompak ya? Tahu nih nama-nama sendiri aja. Kompak. Kita ulang mungkin ya supaya proper ya. Kita berlima dari Warkes. Kenapa tadi Kana? Mantan saya nggak ada ya di situ ya kak ya? Siapa tuh? Ardito. Wow. Aduh, saya mau jawab gimana ya? Ini lebih horor dari yang horor ya. Tapi yang pasti kita seneng banget nih ngobrol-ngobrol sama Kana kan karena apa ya? Kita semua di sini pecinta horor. Iya, betul. Terutama Ires ya. Iya betul. Aku penakut. Iya. Apa penakut? Takut. Sebenarnya Ires ini sama-sama takut. Ires takut setan juga takut sama Ires. Oh iya. Respect. Jadi gimana kanan kita harus cerita apa nih di podcast ini nih? Ya, kalau di podcast kisah horor ini Ya, kisah kan horor. kita biasanya tuh ngebacain cerita-cerita horor dari pendengar semua yang
Kak di email aku. Nah, kalau kali ini taruh di segmen Binor, aduh Iya. grogi dong. Thomas kali ya grogi. Aduh, itu gua tadi kemarin. Ya, jadi kita bicara pengalaman horor kalian nih. Oke. Mungkin kan Boleh. pengalaman horor nih yang Iya. mungkin lucu atau mungkin serem atau mungkin menyedihkan gitu kan. Iya benar. Kalau horor sih nggak ada Nah, yang itu. nggak ada yang lucu ya horornya. Nah, tapi intinya walaupun podcast kita sebenarnya suka berkomedi, tapi kita masing-masing dari kita tuh punya pengalaman horor masing-masing gitu kan. iya. Ya. Yang paling serem itu adalah waktu itu Adit pernah ketemu taksi setan. Bukan ojek. Ojek. ojek setan. setan. Ojek setan. Kalau Adit ojek setan, gue pernah ketemu taksi setan. Tapi mungkin Ganti itu, moda transportasi doang. tapi itu mungkin ntar kalau ceritain ya. Ntar aja ya. Ntar aja ya. Kalau sekarang kita ngikut aja di podcast kisah horor ini. Iya, pokoknya ini dari Ires kali. Ires, lo kan Kana. Jadi Ires ini Ya. Punya indera keenam ya. enggak dong. Dia setiap hari berangkat naik kereta. Biasanya kereta itu kan suka identik sama yang horor-horor. tuh. Horor-horor. Oh iya, iya benar. Tapi kejadiannya ini nggak di kereta kak, Di mana, di gerobak? di hotel. Wah. Oh, di hotel. Di hotel. Kejadiannya di sebuah hotel di Jakarta kak. Kenapa lo digerebek? Serem ya juga itu, sih. serem ya. Kan sebenarnya kalau aku penakut nih. Jadi kalau sama hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kayak nggak mau tahu gitu kan. Tapi pada saat itu, jadi aku nginep nih bertiga Heeh. sama teman kantor kan. Heeh. Kita tidur ya malam lah. Yang dekat kantor itu ya? Dekat kantor. Oke. Itu kejadian dekat kantor. By the way, karena nih kita dulunya satu kantor nih, cuman gue doang misah nih. Mereka sekarang masih satu kantor. Iya. Iya. Kapan nih satu pelaminan? Waduh. Udah mau Ires, males banget. Pelaminannya rubuh. Capek kan melayanin 4 orang begini kak? Ya aduh. Apa-apa. Lagi kuat mah nggak apa-apa kali. Kuat sih. Kitanya gak kuat. Guys, Hah? gue kok baper beneran ya. Terus. Tapi karena bisa lihat-lihat gitu gak? Ya orang punya mata bisa lihat ya, dong. maksudnya kayak punya indera keenam gitu kak. Ini karena Pak Yudi bajunya ungu. Karena kayak Yudi. Jadi aku dulu itu sebelum terjun di podcast itu aku jadi YouTuber kak. Nah YouTubernya pelan explore tempat terbengkalai. Jadi kita nyari lokasi horor, terus kita ngevideo tuh ngevlog. Oke. Nah dari berhubung seiring berjalannya waktu saya semakin tua dan harus mencari pasangan hidup ya. Jadi saya berhenti jadi YouTuber gitu dan beralih ke podcast. Tapi ternyata tetap aja nggak dapat pasangan hidup gitu ya. Oh. Tenang, ada Edo, ada Denny. Halo, Nggak, Kana. aku Ardito aja. Aduh. Lanjutnya nih cerita Lanjut. horornya. Iya. Nah udah kan, tidur tuh. Terus tiba-tiba kayak sekitaran entah jam 2 atau jam 3 Heeh. kayak ada suara yang besi gitu loh, yang gini-giniin besi. Oh, garuk besi. Kucing. Kayak garuk-garuk besi kan. Nah, Garuk besi ngapain? nah aku tuh terus bangunin teman-teman sebelah kan. Bangun, denger, pan itu suara apa? Nah tiap kali aku bangunin temen aku, Suaranya berhenti. hilang, suaranya hilang. Oh. Terus gitu terus tuh bangun sampai ada satu part si 2 orang teman aku ini notice gitu sama suara itu. Ada yang bilang itu suara ini kali ada yang lagi ronda. Ya kali deket hotel. Di ada hotel yang lagi ronda, gimana? Atau enggak ya kali lagi ada yang bener-benerin apa malam-malam gitu kan. Nah udah tuh akhirnya udah pada dengar. Terus aku lanjut tidur lagi kan. Aku lanjut tidur. Besok paginya aku nyari tahu ini suara asalnya dari mana. Aku cobain satu-satu kan besi-besinya Berarti itu. kepo ya, semalaman tidur tuh kepo sebenarnya. Kepo, tapi akhirnya tidur juga kan. Terus aku cobain satu-satu, ini besi arahnya dari mana? Kamar mandi, bukan. Cek, Ini nggak ada bukan. tuh. Nah, terus jadi kayak di situ ada satu lemari, emang ada besinya. Set, aku cobain, wah suaranya dari sini. nih. Wow. Persis. Di dalam kamar berarti. Di dalam kamar. Yakin bukan kamar sebelah? Karena itu suaranya deket Ji. Ini Kayak- hotel yang deket kantor itu kan? Iya, itu hotel Ini di di kantor. daerah Menteng nih, Betul. Kana nih. Dan kamar aku waktu itu nomor 13 deh kalau nggak salah. Saya tahu nomor jangan sangkut 3. paut Sangkut deh. ya, biar seru, kayak ada horornya gitu loh. Dia nomornya nomor 13 waktu itu. Padahal di kamar itu nggak ada nomor 13 ya. Iya. Nggak tahu Taunya ya. sebenarnya di situ nggak ada kamar Iya, nomor nggak 13 tahu. ya. Iya, itu lebih horor lagi. Itu takut sih. Nah udah nih Kak kan selesai. Oh asal suaranya dari situ. Oke sudah selesai.
pas udah nggak di deket-deket daerah situ, pas arah mau pulang, temen aku cerita, dia bilang gini, lo tahu nggak, lo abis bangunin gue nggak bisa tidur, ya kan, ada 2 minggu nggak bisa tidur, dia selimutan, terus tiba-tiba kayak di depan mukanya ada yang, kayak ada yang nafas di depan mukanya. Aduh. Jeng. Tapi dia itu lo ceritanya kali, nggak Res. deket-deket kantor, apa? Lo kali. Ih, jajan gue lagi di atasnya Tanya dia ya. bau jurang gak? Bau jurang. Itu sih, Bau tapi lambung. makanya dia nggak mau cerita pas di deket kantor karena pas lagi di kantor karena kan masih deket tuh daerahnya. Pas udah mau pulang Jauhan, baru dia Baru cerita. berani cerita ya? Wah ternyata udah sih itu sih. Kalau menurut Kak Ana itu kejadian, apakah kejadian horor atau kejadian? Nah, oke. Aku biasanya kalau habis dengerin cerita horor atau horor pasti saya bakal komentar. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit pedes ya. Iya, Oke. iya. Menurut saya itu halu kali ya Kak ya. Oh. Mungkin. Halusinasi ya? Mungkin. Bubur. Halu karena Halusinasi ya benar. tidurnya sendirian terus ada sama teman. Kita tidur bertiga. Nah, siapa tahu kan temennya lagi ngigok kayak atau gimana kayak. Tapi Bisa kayak jadi. bener-bener dia ngerasa ada nafas gitu loh di depan mukanya. Kayak ada yang orang Kan gitu. dalam selimut. Siapa Tapi bisa jadi sih Kak karena hotel itu identik sama yang agak begitu banyak horor ya cerita Iya. horor karena dari sekian banyak pendengar cerita horor yang kirim email tuh Hah? rata-rata itu banyak cerita horor itu di hotel Iya. kayak gitu. Apalagi itu kejadiannya kalau nggak salah pas lagi pandemi juga kan mungkin kan hotel kan sempat tutup kan. Iya sepi. Sepi dulu kan mungkin entah itu Ya, nggak betul. ada terus baru kita datang lagi ya kan kadang nggak ada yang tahu katanya kan kalau tempat itu 3 hari udah nggak ditempatin ada yang nempatin ya katanya. Emang kosan. Oh iya benar Tahu. udah ada yang ngisi ya Iya. Sus tahu. kan ya Tapi emang itu hotelnya serem sih. emang iya. Ya kan maksudnya gue pernah nginep di situ terus ngerasain. Oh lu juga pernah. Iya nggak tahu sih. Hmm. Kalau dulu aku sih pernah ke hotel itu ke Ana. Ngapain? Ini pasti lucu nih. Enggak, bener karena waktu itu habis Synchronize Festival. Karena besoknya hari Senin harus siaran pagi. Beda hotel. Itu beda hotel. Oh, Gue beda tahu hotel. kejadian itu yang sama Oh Gilang iya kan. iya, itu beda hotel ternyata itu beda beda. Itu hotel. nih hotel Oh, iya, serem juga bener. deket kantor kita juga daerah Menteng. Iya. Pokoknya siangnya gue tuh sempat buka kamar sama teman. Namanya Gilang Gomblo. Tapi Gilang Gomblo akhirnya dia tidak memutuskan untuk tidak nginep karena dia mau balik ke kosan. Terus karena gue iseng, gue akhirnya ngajak temen kantor yang lain. Oh iya. Yang satu kamar sama Ires ini gitu kan. Udah pada pet-petan udah gue sendiri nih gitu. Terus akhirnya gue nelfon Gilang Gomblo itu memastikan lu bener nggak balik ke hotel ini karena ini kamarnya mau ditempatin sama orang lain gitu. Maksudnya gue mau ajak orang lain. Terus tiba-tiba saya Gilang, lu mau siapa? Mau cewek lu ya? Enggak, gue sendiri. Itu tadi ada suara cewek di belakang siapa? Padahal gue gak ada siapa-siapa. Waduh. Di kamar sendirian. Bercanda gak tuh Gilang? Enggak, gue bilang kayak serius tadi suara cewek jelas banget kata dia. Gue langsung keluar kamar, gue nungguin Ariel. Aduh. Iya ada cerita waktu itu ke gue. Iya. Dan emang hotelnya agak spooky sih. Itu kalau hotel yang semurah-murahnya hotel, hordingnya tuh warnanya tuh nggak apa namanya nggak putih, ini bener-bener putih terus kayak kain-kain zaman dulu gitu, lusuh. Oh, hotel tua kan Hotel itu tua, juga. iya. Kayak vibes-nya tua banget juga gitu, kayu. Terus Iya, pokoknya klosetnya juga masih kayak iya. Gue tuh tidur kayak nggak tenang tuh, gue bener-bener nggak tenang. panik. Ya karena emang belum bayar sih, jadi kayak Coba saudara Denny kali ini, saudara Denny. Mau di komen Lanjut apa tuh? mungkin Kak? ada ini kan kayak sidang ya, kayak sidang depan kanan gitu kita Iya, mempresentasikan ya satu-satu ya. Denny. Iya, gimana Bang? Bang Denny Adit atau mungkin Denny? Bang Adit tuh yang di hotel tuh Kalau mana? punya cerita horor nggak selain Ceran di hotel yang ya. ceritain tadi? Oh iya. Oke, kalau di hotel, kalau gue sih nggak pernah horor ya. Kebanyakan itu antara di kantor atau di sekolah zaman dulu tuh waktu SD. Ini ceritanya waktu SD nih Kana nih. Jadi kalau sekarang kan aku udah SMP sekarang. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi waktu SD itu ada satu psikolog. Sekarang psikolog itu terkenal banget deh pokoknya. Dia waktu baru lulus kuliah,
Nama dia Kolok ya? Bukan. Psikolog. Kayak begitu. PSI Kolok gitu. Dia tuh jadi psikolog SD aku gitu karena. Nah ini psikolog tuh cantik banget. Itu satu sekolah yang cowok-cowok kelas 6 SD itu pada godain dia. 6 SD sama SMP. Jadi sekolah aku tuh ada SD dan ada SMP-nya. Suatu hari dia itu datang lebih pagi kayak biasanya. Dulu itu kan kalau kunci lubang pintu itu kan bolong ya, nggak kayak sekarang kan. Itu aku intip. Itu aku intip. Maksudnya mau ngagetin si ibu psikolog ini gitu. Nah pas aku lagi ngintip lubang kunci, nggak bisa ngelihat ke satu ruangan itu karena di depan pintu itu tuh ada lemari gitu. Biasanya dia naruh kayak buku-buku atau apa. Jadi kelihatannya kayak lemari dibuka. Wah berarti lagi ada di balik lemari dong. Iya benar-benar. Di balik pintu lemari. Oke, aku kagetin aja lah. 1, 2, 3. Wah gitu. Pas aku buka pintu ternyata lemari ketutup dan gak ada siapa-siapa. Gak ada orang siapa. Iya, lemarinya ketutup dan gak ada orang. Terus yang lu lihat? Ya makanya nggak tahu apa. Tapi lu lihat berarti cuma pintu lemari yang kebuka. Iya, pintu lemari kebuka. Yang itu pasti di baliknya ada orang kan? Iya. Nggak lama setelah itu langsung aku buka karena tidak ada orang ternyata dan pintu lemari pun tidak terbuka. Larilah saya ngibrit balik lagi ke kelas. Itu tuh pengalaman paling nyata. Karena selama hidup nggak pernah mengalami kisah-kisah horor gitu. Dengerin kisah horornya di podcast kisah horor ini aja sih paling. Mantap. Terima kasih testimoni langsung dari setannya ya. Bukan Iblis, dari gue lebih orangnya. ke iblis. Kalau Denny pernah. Mau dikomentarin dulu nggak itu boleh. apa? Oke, Mana kira-kira? Kira apa tuh? Komentar, kayaknya aku nggak bisa berkomentar. Kayaknya serem banget tuh. Apalagi seremnya tuh. Anyway, itu kejadiannya pagi jam 10 pagi, 9 pagi. Tapi sekolah sih. Masih sepi. Tapi tuh nggak ada seluk-beluknya mungkin Kak, atau mungkin ada. di sekolah gitu, atau mungkin sekolahnya itu Belanda. Kan Betul. Jadi sekolahnya bekas diskotik ya? Waduh, banyak yang dugem dong. Jadi dulunya sekolah aku itu rawa. Makanya nama jalannya ada rawanya gitu. Adalah pokoknya salah satu sekolah di Jakarta Selatan lah. Rawa dan itu memang zaman dulu itu belakangnya tuh kayak tanah kosong gede banget yang akhirnya sekarang jadi townhouse. Jadi kebayangkan gede bangetnya seperti apa, sepi gitu. Dan memang kata orang sih memang dulu tuh rawa. Jadi kayak mungkin ya mungkin sisa-sisa perjuangan dulu kali. Res itu siapa sih belakang Res? Jangan gitu. Belakang lo kan ke Ana itu. Demi apapun sumpah itu siapa? Gak mau. Gimana? Kalau kalian ngelihat gimana? Soalnya itu kejadiannya pagi-pagi. Masa sih hantu? Ya, malah sebelum jam 10 kali. sama dengan kejadian yang ada di sekolah aku dulu Kak. Kebetulan kan dulu kan pernah sekolah farmasi di daerah Kediri tuh. Pasti gedung tua tuh. Farmasi lah. Ya, tepatnya sekolahnya tuh di belakangnya tuh ada kali Berantas gitu. Kali Berantas. Dan sekolah itu dulu sama dulunya tuh rawa, dan rawanya itu adalah bekas pembuangan mayat-mayat zaman PKI. Waduh. Tapi aku nggak pernah ngalamin sih Kak selama itu. Cuma banyak ngalamin. Jadi emang di lokasi tersebut itu kebetulan di sekolahku juga ada fakultas kedokteran. Jadi ada SMK, universitasnya khusus kesehatan. Nah pas sekolah itu emang di tempat itu ada ruangan yang khusus menyimpan kadaver. Kalau kadaver itu apa? Kadaver itu pemimpin Libya zaman dulu ya? Kadafi. Berarti untuk menyimpan jenazah yang sudah diformalin untuk Oh my goodness. Praktek bedah. Iya, karena kan kalau praktek bedah harus pakai jenazah bener kan? Iya, bener. Nah, jadi semenjak itu banyak banget gangguan-gangguan yang gak diinginkan gitu. Apalagi tiap hari itu kan kalau anak sekolah itu identik itu kesurupan Kak biasanya. Iya benar. Kesurupan masal. Nah itu selalu deh ada kesurupan masal di situ. Ngeri banget. Biasanya tuh kalau kesurupan, kalau kata guru dulu gue zaman SMP ada guru silat, gue bilang pasti si yang setannya itu tuh mau kasih informasi
ada yang tidak benar di sekolah itu. Misalkan ada guru yang korupsi atau ada guru yang melakukan pelecehan seksual gitu-gitu. Jadi maksudnya baik gitu ya? Kasih info. Iya, katanya gitu. Mungkin ada sesuatu yang nggak benar di sekolah itu gitu katanya. Bagus dong berarti, baik ya. Positif berarti dia. Iya harusnya positif, tapi kan caranya kan nggak kayak gitu juga. Oh iya bener juga. By the way, tapi karena tadi sekolah susunan ya, formasi. Aduh, Enggak begitu, Pak. Farmasi. Bukan formasi, Pak. Farmasi, Pak. Iya begitu deh. Ini agak delay soalnya. Biasanya tapi kan kalau sekolah farmasi, sekolah kedokteran itu kan gedungnya gedung tua gitu-gitu kan ya. Terus banyak tempat praktek. Apalagi ditambah ada tempat apa tadi namanya Kak? Yang tempat bedah. Kadafi. Kadaver itu gitu. Aku loh Kak. Kenapa? Gimana? Kadafi mantan aku. Jangan disebut-sebut. Dia mantannya banyak ya. Mantannya banyak banget. Ada Oke, nah kalau boleh tahu mantan yang paling horor yang mana nih? Mantan yang paling horor. Karena kalau setan udah biasa lah. Ardito itu mantan yang paling horor karena selalu terngiang-ngiang di dalam otak saya. Emang namanya Ardito. Namanya Ardito. satu doang nggak mungkin. Iya. Saya lama-lama horor nih. Kalau kalau Denny. Kalau Lo gua kan di Cirebon nih. belum. Kecil di Cirebon ya? Iya, kecil di Cirebon. Di Cirebon ya. Jadi enggak terlalu horor juga sih di Cirebon ya. Gua cuma Elunya horor kan tapi. Iya sih gua yang horor. Gua dulu pas SMA. Biasanya kan tuh hari Senin baju masih basah tuh karena soal nyucinya di hari Minggu. Oke. Jadi sedih ya. Terus Karena nggak punya baju lain ya. Ini podcast ini ya? Karena podcast Yatim Piatu ya? Iya, dengerin dulu. Tadi kasih ya. Kita dengerin dulu. di setup. Kita simak baik-baik dulu. Jadi Teman-teman ini ada podcast kitabisa.com. Iya. Jadi tiap hari Senin tuh baju basah. Iya. Karena cuci belum kering. Minggu dicuci. Iya, Berarti minggu baju nggak ada banyak ya. Nah, ini kita open donasi untuk yang mau. Kan seragam, Pak. Iya. Ini nyuci jam 12 malam Dan. Bagaimana? Kan seragam. Oke. Emang kalau Minggu matahari redup di Cirebon? Ya begitu dah. Ya terus belum rapi lah si baju. Ya, Jadi gua harus agak demek ya. Bangun pagi kan. Nyetrika. Buat nyetrika. Nyetrikanya Nah, pakai panci dipanasin kan? pakai ini rantang. Rantang ya. Oke, rantang. pakai knalpot Vespa. Terus kan SMA gue jauh kan sekolahnya. Di Cirebon kan? Iya, sekitar 1 jam lah. Rumah lo Jakarta ya jauh lah. Lo kenapa nggak ke Cirebon aja? Begitu. Terus jam 4:30 tuh gue bangun. 4:30 pagi? 4:30 pagi gue bangun, gue nyetrika tuh lagi enak-enak. Jadi nyetrikanya sambil tuh nyanyi ya? Enggak juga. Kalau hanya untuk bang. Tapi sebenarnya kalau cerita itu kayak lebih serem dari cerita lo kan pernah isoman tuh Den. Nah iya itu juga. Dia pernah iya juga, waktu dia COVID angkatan pertama nih karena. Ini juga serem. Yang seragam dulu diceritain dulu. Seragam abis ini ceritain di Wisma Atlet. Ya. Atlet di Libya kan ya? Enggak. Iya atlet di Libya. Dia atletnya atlet peyut. Aduh. Oke gimana jadi nyetrika kan tuh? Nyetrika. Sambil nyanyi tuh? Enggak. Kalau Kan udah tadi. Oh iya tadi udah. Depan gua tuh si pintu, ada pintu. Oh pintu. Itu pokoknya gak ada kipas angin yang nyala. Oke. Nah, gua lagi itu nyetrika. pintunya pintu tobat lagi ya? Aduh, pintu sol. Pintu Dufan. Dicap mulu dong. Maaf ya Kana, maaf ya. Maaf ya Kana. Aduh. Aduh, nih hari ini episodenya kok jadi gini ya. Terus Denny. Terus gue lagi enak-enak nyetrika ya kan. Si pintu tuh ini kayak kan kalau kebuka kan biasanya gak full ya kebukanya. Masih bisa kedorong dikit terus nabrak tembok. Iya. Kedorong tuh nabrak tembok. Wah, udahlah gak apa-apa. Angin lah. Angin mungkin ya. Kalau nggak angin paling setan gitu kan. Iya sih, makanya itu kemungkinannya. Terus kedua, ayo udah biarin deh. Ketika masih. Ketiga lompat kan dari keluar sudahnya jadi keluar. Lari gua. Lari ya? Iya, enggak kali si kipasnya kipas nggak ada. Karena gini. Terus itu kan jam 4:30 pagi kan nggak ada angin. Tapi itu Iya, udah ini belum. Jadi Denny nih keluarganya tuh punya kejadian mistis juga ya. Oh iya, Sempet ada yang banyak. sempet ada kayak apa sih? Bau amis. Ya kayak gitu. Di rumah dia di Cirebon tuh banyak kejadian Ya. horor gitu. Bau Begitu. amis, ada apa pernah kayak diganggu gitu kan? Ya. Gitu di rumahnya di sana. Sebenarnya udah mau di ini ya, Di apa? clear sama hari Rima ya.
Pada nggak tahu sih. Pancar nih. Hari pancar kali. Ada Ustaz zaman dulu di pemburu hantu namanya Hari Rimak. Hari pancar. Ada. Oh pada nggak tahu? Ada kan tahu kan? Ada namanya Hari Rimak. Dimasukin ke botol. Oh, Itu. Masukin ke botol. Botol obat sakit gigi lagi kecil. Kecil banget bos itu. Nggak nih pakai botol sirup gitu. Cuma mesti yang leci. Aduh. Terus pernah juga ke Wisma. Nah, kita mau nanya dulu ke Kana soal tadi kejadian pintu lagi nyetrika gerak-gerak itu gimana nih sebagai dari podcast bangunan itu? Bukan. Bukan. Podcast kisah horor. Ya. Pernah ada sama banget sama salah satu pendengar juga yang identik bau amis darah. Itu biasanya itu katanya lokasi tersebut itu pernah terjadi suatu pembunuhan katanya kayak gitu. Mungkin di situ deh. Waduh. Pembunuhan yang kebetulan itu yang cerita itu katanya di rumah yang dia tempatin dulunya itu pernah terjadi pembunuhan satu keluarga gitu. Dibantai itu. Terus jenazahnya itu nggak ditemukan selama 1 minggu. Jadi tertutup rapat gitu rumahnya sehingga tercium bau amis, bau busuk di situ. Nah, itu biasanya residual energinya itu masih nyangkut di situ. Akhirnya orang-orang bilang gitu ya intinya itu bergentayangan di situ dengan identik bau amis, bau anyir dan lain. Dan rata-rata kadang-kadang itu kalau bau amis itu identik kuntilanak yang muncul. Aduh. Nih, yang mau ditanyain nih Kakak Ana, apa bener mitos katanya kalau suara kuntilanak itu suaranya jauh, ternyata dia dekat, kalau suaranya dekat dia jauh. Itu bener gak sih Kana? Bener, karena aku udah pernah ngalamin banget di rumah ini. Oh my God. Diketawain. Oh my God. Yes, jadi kebetulan sebelum aku gabung di PNE, itu aku kan kalau take podcast itu cerita horor itu di atas jam 12 malam Kak, karena emang ngurangin suara bising sama ini fokus ke cerita. Dan opening kan kayak tadi tuh, opening selalu ada suara ketawa kuntilanak. Nah, pada saat kita itu beneran baca horor atau bercerita horor nih ya, itu identik mereka yang diceritakan pasti datang ke sana. Karena mereka mikirnya karena mereka mikirnya lo ngapain cerita-cerita gue, penasaran gitu loh Kak gitu. Nah pada saat itu kebetulan aku take itu selesai 1:30 malam. Nah udah perasaan gak enak gitu karena ada suara kayak benda-benda jatuh di depan kamar atau apapun itu, nggak ada apa-apa, nggak ada tikus atau apapun. Tapi waktu itu masih berpikirnya positif tikus. Nah waktu itu udah selesai take, nah aku biasanya kalau udah selesai take aku posting di Anchor, itu aku dengerin sendiri Kak sambil tiduran. Nah kan perasaanku udah gak enak, aku nyalain TV. Nyalain TV biar ada, kalau tidur tuh kayak rame gitu loh Kak, biar gak sepi gitu. Nah posisi waktu itu aku belum setengah tidur, masih ya setengah sadar setengah tidur lah ya. Itu jelas banget di sebelah aku sini, di tempat aku duduk ini, itu suara kuntil kenceng banget dan itu masih ada suaranya. Aku rekam soalnya. Serius karena emang aku kan pertama itu udah ngerasa nggak enak Kak. Jadinya aku inisiatif buat nyalain mode video pada saat aku tidur, terus aku hadapin di depan pintu situ. Takutnya mungkin ada tangan-tangan lagi gerabang-gerabang kayak atau apa. Suara ketawa gitu. Itu masih ada videonya. Tangkap gak di videonya ada penampakannya nggak? Ada muncul suara. Oh suara doang. Oke. Iya muncul. Apa coba kita munculin sekarang nih suaranya nih? Jangan. Coba kita munculin. Coba kita munculin nih. Suaranya kayak gini nih. Kak jangan takut. Jangan. Nanti di WhatsApp Iris aja kali ya. Dia keluar dari. Ya ada kok di feed Instagram podcast kisah horor itu aku posting di situ juga ada. Ada, oke nanti kita cek ya. Nanti kita cek. Di Instagramnya ya berarti ya. Terus karena pas lagi kayak gitu panik nggak apa harus? Ya biasa aja sih. Kalem atau? Karena emang aku identik penasaran banget sih sama yang namanya setan. Aku belum pernah ngeliat hantu gitu kan, Kak. Sampai dulu itu pernah banget berpikir gimana caranya aku bisa melihat hantu. Entah itu di tanah kuburan tengah malam, atau mungkin ngusapin mata pakai areng, atau mandi tengah malam, atau tidur telanjang dan lain-lain. Itu udah aku coba. Tidur telanjang. Kenapa? Ngaruh tidur telanjang. Emang tidur telanjang bisa lihat makhluk halus?
Aku sering Genderuwo, kayaknya kayak gitu. kata-kata genderuwo. Ya misalnya setan, tapi ada pada- juga kelakuan kita kayak setan gitu. Ya kalau kayak gitu. Tapi waktu itu pada saat ngelakuin itu semua belum pernah berhasil. Belum. Kalau Makanya sampai aku bikin konten YouTube explore tempat terbengkalai juga nggak pernah nggak lihat. Oke. Nggak lihat. Tapi cuma di ini doang, kayak ngerasa ada kehadiran doang gitu ya. Kalau ngeliat bentuknya enggak ya? Paling cuma yang kayak ngerasa ada yang merhatiin atau apa segala macam. Tapi kan itu kan hal yang sewajarnya aja sih sebenarnya. Iya. Melihat secara visualnya dengan mata kepala sendiri nggak pernah. kalau buka mata batin pernah kepikiran nggak Kak? Iya. Pernah, tapi nggak ada yang Berhasil. berani ngebuka. Oh. Biasanya kan kalau udah kebuka susah nutupnya. Ditutupnya. Iya. Oh. Kalau Ada yang misalnya, mau. iya. Kalau misalnya ketemu beneran, berharapnya ketemu hantu apa? Pocong kah, kuntilanak, genderuwo, tuyul? Kuntilanak, mau aku ajak duet gitu kayak atau mungkin nyanyi. Kan banyak tuh di YouTube yang kuntilanak digeplak pakai bata kayak apa kayak. Iya. Ada harga diri tuh. Kalau di Bukan Indonesia itu dong. kan nggak ada harga dirinya ya. Iya, kasihan banget. Takut. Karena aku kan terjun dari YouTube nih Kak, dan YouTube itu kan kalau YouTube semenjak aku jadi YouTuber itu banyak banget kenalan dari YouTuber explore atau YouTuber horor, banyak banget yang udah subscribernya tinggi-tinggi. Jadi udah tahu tuh kalau misalnya ada kuntilanak diketok pakai tabung LPG atau pakai galon, itu settingan banget. Iya. Ini mau ketemu yang beneran. Kan kasihan, masa tabung gas ya? Iya. Harusnya Galon. berat dong. Galon gak ada lontong lagi. Oke, kisahnya dari salah satu anggota Warkes yaitu Denny. Masih Denny lagi ya? Paling banyak yang mengalami kisah horor kan dia sebenarnya dari di antara kita. Dia tuh kemarin sempat COVID terus dirawat di sebuah Wisma yang atlet ya. Buat atlet, iya. Wah, gue nggak tahu banget tuh di mana. Nebaknya susah banget ya. Di mana ya? Pokoknya Wisma yang buat atlet lah. Iya. Ketawa kita nggak nyebut mereknya. Iya benar. Gue sih dimana. bingung ya kalau misalnya dikasih clue gitu gue clueless gue. Iya. Di mana ya? Have no idea. Oke, gimana ceritanya di waktu itu berapa hari di sana, Den? Nah, jadi kan gua itu di sana hampir 2 minggu, 12 hari tepatnya. Oke. Nah, kejadiannya itu di hari kedua terakhir. Ya hari 10 berarti. Hari 10. Ini gue malah belum dengar kayaknya. Udah. Lupa kali gue. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh mau maghrib ya. Kan namanya karantina ya. Kan bosen pasti kan. Udah lihat handphone, udah lihat laptop, ngapain lagi udah bosen lah pokoknya. Ada saatnya gue bingung tuh mau ngapain lagi. Gue udah habis mandi, gue bengong di depan kaca. Lu udah ngeludahin orang tuh ya? Enggak ada juga. Di kamar sendiri Den? Sendiri. Kamar sendiri ya? Yang partner lo udah sembuh berarti? Iya, itu kan satu unit itu 2 orang. Nah, partner gue itu udah cabut, udah sembuh. Gue satu unit itu tinggal gue sendiri. Tapi sebenarnya suasananya serem gak di sana? Enggak serem. Gak serem ya? Menurut gue serem ya. Karena layak ya tempatnya. Layak, sangat layak. Nah, terus abis itu gue lagi bengong. Jadi kan posisinya tuh sebelah kiri gue tuh kaca. Kaca keluar lah pokoknya. Ngeliat keluar. Balkon. Bukan balkon juga sih, jendela lah ya gitu. Kan keadaan waktu itu maghrib ya. Gue nyalin lampu dong. Jadi kan bayangan dari dalam tuh kelihatan mantul dari kaca. Iya. Terrefleksi di kaca ya. Iya, soalnya kan cahayanya lebih terang di dalam. Nah, gue lagi ngadep ke kaca, tiba-tiba di pojokan mata gue, di sudut mata kok ada yang lewat, kayak berasa ada yang lewat. Seletet. Semut gitu. kali, semut tuh kayak. Bos, semut mah kayak pepatah gitu, pepatah. Gak kelihatan. Hah? Gajah kali di mata. Iya. Terus mungkin perasaan gua doang kan. Terus gua tegesin tuh. Gua ngeliat ke kaca yang mantul itu. Lo pastiin itu apa sih? Iya, gitu gue pastiin itu apa. Iya. Lewat lagi. Astagfirullah. Lewat itu berat. Apaan bentuknya coy?
Hitam doang. Jadi nggak ada bentukannya, cuma kayak bayangan aja. Dan lu yakin bukan lu di bayangan? Itu Brimob kali. Kan pakai baju hitam. Di lantai tinggi, Pak. Brimob mungkin lagi ngawasin. Di lantai tinggi. Gua lantai 20. Kan kaca itu langsung keluar. Oh iya juga. Di Brimob terbang. Gimana? Serem juga. Brimob kan brigade mobil, bukan brigade terbang. Pakai mob. Aduh. Bridon. Apa tuh? Brigadir naik drone. Ya. Mantap gua. Udah. Oke, tapi lu yakin itu berarti bukan lu ya? Bukan orang ya. Gua. Terus abis itu kan gua mikir, aduh gua kalau keluar gua gak bakal berani masuk lagi kan. Ya udah gua tahanin aja di situ. Enggak kejadian. Gua beraniin. Enggak. Untungnya enggak kejadian. Enggak digodain atau di apa gitu. Enggak, udah cuma lewat doang ya. Iya. Gimana menurut Kak Ana dengan kejadian yang dialami oleh Denny? Ya. Smart Atlet itu. Nih. Di salah satu wisma. Nah, ini emang kayaknya pernah terjadi. Jadi sama kejadiannya sama pendengar podcast kisah horor. Dia cerita tentang pengalaman horornya di Wisma Atlet juga. Dan kebetulan dia di Office Boy di situ. Oh, di situ juga. Obi. Hah? Obi maksudnya. Ya, itu. Jadi dia cerita kalau emang pada saat dia bersih-bersih, emang posisinya dia cerita itu dalam keadaan COVID. Dalam keadaan COVID, dia bersih-bersih di situ. Dan kebetulan pada saat itu dia ngebersihin kamarnya anggota Brimob yang lagi nginep di situ, jaga. Kok bisa pas banget, coy? Brimob ya, terus? Lupa aku episode berapa ada itu. Jadi dia cerita kalau pada saat anggota Brimob itu jaga di lapangan atau mungkin lagi patroli atau apa, terus dia ngebersihin di kamar tersebut, dia selalu melihat sekelebatan cewek sama bayangan hitam yang sama diceritain sama sosok yang sama kayaknya yang dilihat sama dia. Itu katanya banyak banget penampakan atau sosok-sosok yang ada di sana gitu. Yang paling sering identiknya adalah wanita berbaju merah. Itu Lady in Red. Dia selalu lihat kayak gitu, dan identiknya dia menampakkan diri itu selalu dia lewat koridor sambil bersenandung. Oh shit, lagunya apa? Ya Metallica. cuma bersenandung. Susah. Apa ya, nyanyi gitu tapi gitu Mas doang. Perindo kali Mas Perindo. Waduh. Enggak kan sebenarnya yang bikin kalau misalnya di film setan nih ya, bersenandung yang bikin serem itu kan lagunya yang disenandungin kan. Iya. Kayak misalnya apa Nina Bob. Dan lagunya tuh lagu yang zaman-zaman dulu tuh Kak, kalau mau nyenandungin anak lagi mau tidur. Kepala lindu. Bukan. Atau ini kayak yang film ini apa namanya? Film apa asih itu film Danur tuh? Iya, Danur. Oh ini apa lagunya? Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda ya. Lisir lu. Bukan. Gimana? Ade. Ayeuna gaduh hiji boneka. Ya, enggak Semacam itu ya? terlalu tuh. Kan nggak mungkin BTS juga kan? Enggak, atau lagu Dipa Barus sama Kalula gitu ya. Smooth like butterfly. Nggak mungkin juga kan? Gitu. Nggak serem kan? Gitu. Oh berarti mungkin apa yang dialami sama Denny wajar berarti Kak ya? Dan temen gue juga sama. Iya, karena kan Ngalamin emang juga. tempat itu pasti ada penunggunya Kak. Ya, Walaupun di tempat studio sekarang juga pasti ada penunggunya di rumah. Pasti. Ya nggak Res? Ini mungkin aja kalau orang bisa lihat ya obrolan kita mungkin lagi terbang-terbang. Iya. Atau lagi misalnya meluk Ires atau apa. Naik di kepalanya. Sambil ketawa-tawa lihat muka Ires gitu. Pakai baju cewek pakai baju kawinan tapi udah lusuh, rambutnya berantakan. Nengok-nengok gitu, palanya goyang. Gitu. Berarti Kak Ana nggak bisa ngelihat ya, dalam artian nggak bisa ngelihat penampakan ya? Malah Ya, pengen. aku bisa ngeliat kalian semua aja, ngeliat kamu. Emang kita lakukan kayak setan emang. Ini kamunya kan ada 5, kamu yang mana? Kamu yang mana ya? Nggak ada orangnya. Dia lagi ya. Iya, jangan cari-cari dong yang ada. Ajis gagap maksudnya. Iya. Berarti memang ternyata setiap orang tuh punya pengalaman masing-masing ya. Bener. Tentang yang mistis-mistis gitu ya. Tapi berarti wajar-wajar aja sebenarnya karena hidup kita berdampingan sebenarnya ya sama mereka ya. Wajar aja sih. Iya. Edo. Edo.
Tapi ngomong-ngomong senandung, ternyata aku juga pernah punya gitu yang ngedenger senandung. Serius? Sumpah, Di mana? Baru inget, sumpah itu baru inget. Gue juga. Abis Iras gue cerita coba. Baru inget, sumpah. Jadi kejadiannya waktu itu aku sama mamaku mau nganterin temen aku jalan nih, mau naik angkot. Itu mau maghrib, terus keadaan lagi gerimis. Nah, arah rumah aku tuh zaman waktu itu emang masih pohon bambu gitu, Kak. Oke. Terus baliklah. Aku udah denger nih kayak ada yang Itu jalan kaki? Jalan kaki. Aku sama mamaku sama-sama penakut. Terus kan aku denger dia nyanyi. Terus aku ngeliat kan, aku denger arahnya tuh dari dalam pohon bambu. Jadi memang ada pohon bambu, terus kayak ada bolongan ya mungkin aja kan ada orang yang di situ gitu kan. Tapi aku mikir, aku ngeliat-liat, kayaknya nggak mungkin nih ada orang di dalam sini kan. Juga, ya kan? Iya ngapain juga nih, udah mau maghrib, terus lagi hujan juga kan. Tahun berapa kejadiannya? Udah lupa, kayak 10 tahun 76. lalu kali ya. Enggak, 76 dong. 76 jarum. Oh iya. Aduh. Kayak tahun 2000-an gitu. Nah terus kayak aku diam karena aku gak mau ngomong, takut mamaku kan lebih penakut nih. Iya. Takut jadi Takut pemecah jadi suasana dengan teriakan kalian. Nah terus kayak pas aku ngeliat mama main mata, set, mamaku kayak ngeh gitu loh. Kayak kabur duluan. Lari dulu. Udah kita akhirnya berdua kabur. Anyway, si pohon bambu itu kalau kena angin kan kayak ada lagu, ada suara. Tapi ini senandung cewek. Gitu ya, Senandung, suara cewek yang bambunya cewek berarti. Aduh. Siapa tahu kan. Bambu dapur kali. Bambu dimsum kali. Ya aduh. Gimana kalau menurut Kak Ana kalau kisah dari pohon bambu itu? Kalau kisah dari pohon bambu sih emang kalau bambu itu kan identik tempat yang paling nyaman dibuat mereka singgah sih Kak. Atau kayak Wewe Gombel atau kuntilanak dan lain-lain. Iya benar. Tuh, kalau misalnya zaman dulu pernah nggak kalau kalian dengar zaman dulu tuh kalau anak kecil kalau maghrib nggak boleh keluar kan? Iya. Sandekala. Itu sering banget tuh di desa aku tuh ada pernah kejadian yang anak kecil ngilang terus tiba-tiba ditemuin di pohon bambu dan itu dia diculik sama Wewe Gombel di situ. Waduh. Oh iya, pakai kentongan. Jadi biasanya tuh mereka bunyi-bunyinya tuh pakai alat-alat dapur Kak. Kayak wajan dan lain-lain gitu supaya buat itu si anak kecil tuh balik lagi ke rumah. Gitu sih. Pakai sedotan plastik. Gak kedengeran. Oh iya, sorry. Nah, kalau ngomong senandung ini bukan. Iya benar. Kalau aku kisahnya bukan cuma senandung, tapi jadi aku punya sahabat tinggalnya deketan. Di rumah aku, di blok rumah aku itu dulunya kebon. Kalau di bagian dia sededer itu katanya kuburan dulu. Jadi di deretan dia itu udah banyak cerita-cerita lah. Nah di rumah dia itu lumayan serem, banyak kejadian-kejadian aneh. Kamar asisten rumah tangga di lantai 2, untuk yang ininya tinggal di bawah gitu ya, di lantai 1. Suatu hari ini ada satu asisten rumah tangga kerja di rumah dia. Jadi lantai 1 itu ruang tamu, ruang makan dan lain-lain. Di belakang itu ada 2 kamar mandi untuk di tengah itu ada tangga naik ke atas gitu. Dan di atas lantai 2 itu, di lantai 2 itu cuma kamar asisten rumah tangga sama loteng. Malam-malam bos katanya ada yang nyinden. Waduh. Males nggak bro? Lu males nggak tuh? Ada yang nyetel YouTube kali? Enggak, ART-nya belum zaman YouTube loh. ART-nya untungnya berani gitu, cuekin aja. Emang katanya di atas itu ada penghuninya cewek katanya. Oh. Gitu. Nyinden. Masalahnya kan serem ya. Nyinden kan lagu-lagu Jawa. Oh enggak. Toska. Sinden Toska. Persahabatan. Lagi serem. Enggak serem dong jadinya. Gitu Kak Ana. Itu kisahku kalau senandung nyinden. Mau tanya nih sebelum mau penutupan nih. Boleh. Kan kalian kalau mau ke podcast kan mungkin di lokasi studio ya, atau mungkin kalian ada yang menjadi penyiar radio dan lain-lain. Nah selama kalian bikin podcast ini di tempat studio, ada nggak pengalaman-pengalaman horor, kejadian horor nih pada saat bikin podcast di situ? So far di Enggak sini ya? belum ya. Belum. Aman-aman aja. Pas lagi WFA pas Tapi pas lagi di rumah masing-masing pernah kejadian. Aku pernah ngalamin. Kalau siaran sih, kalau penyiar ya ada di kantor. Di kantor ada, WFH juga ada suara waktu itu ya. Iya. Aji, Edo sama Dedi kita ngalamin ada suara apa waktu itu? Kayak suara cowok yang Iya. gitu, dan itu jelas banget. Oke, semua diem ya. 1 2 3 diam. Suaranya masih ada.
Dan itu ada rekamannya jelas. Wah, ngeri banget tuh. Ngeri banget. Tapi kita mikir error lah. Error mungkin dari aplikasinya. Error. Tapi untuk sebuah keeroran sungguh sangat aneh. Gitu. Dan malam Jumat pula. Dan malam Jumat waktu itu malam-malam. Iya. Malam-malam. Oke. Sering sih kalau aku sih Kak, karena emang kalau selama aku take podcast ini banyak banget nih pendengar dari podcast kisah horor itu suka nemuin ada suara-suara. Setiap aku cerita ada suara aja, anak kecil ya, ada anak kecil ketawa, ketangkep ini terus lonceng gitu. Dan itu hampir setiap episode pasti ada. Sedangkan kalau aku bikin podcast ini posisinya itu udah lewat tengah malam. Akhir banget kalau ada suara tuh, pun suara kayak bunyi lonceng lewat kayak gitu-gitu. Berarti karena nggak ngeh ya? Itu sih Kak. Nggak ngeh pas sampai di posting baru kedengeran berarti kayak gitu ya? Enggak ngeh. Oke. Enggak. Itu juga pernah terjadi pas aku bikin YouTube juga. Ada salah satu aku bikin YouTube di rumah Alay yang kebetulan rumahnya itu masih banyak banget barang-barangnya. Ada mobil juga di situ. Dan pada saat aku bikin itu akibat gitu. Jadi masuk ke lokasi angker, posisi lagi hide juga. Dan pada saat aku masuk di lokasi tersebut tuh banyak banget suara tokek. Nah, menurut kepercayaan kalau ada suara tokek itu biasanya identik ada makhluk, dan terutama makhluk halusnya kuntilanak. Jadi pada saat aku pada saat aku record itu nggak ada apa-apa. Tapi pas aku udah publish YouTube itu ada penampakan di situ. Dan yang nemuin adalah viewers aku kayak gitu. Selalu kayak gitu terus-terusan. Nggak pernah nemuin sendiri sih. Iya. Kalau tokek bukannya ini juga ya ada hitungannya ya. Kalau misalnya hitungannya berapa berarti itu emang iya. Tapi kalau misalnya hitungannya ini itu emang tokek asli gitu. Iya nggak sih? Iya. Mitosnya gitu. Bener, ya itu sih mitos sih ya Kak ya. Biasanya sih mitos dari orang tua zaman dulu kayak gitu. Cuma waktu itu tokeknya itu nggak satu dua, ada banyak Kak yang bunyi. Kayak saut-sautan gitu ya? Jadi ya udah serem kayak gitu. Kalau dulu Aji juga pernah ngalamin kejadian pada saat aku di Instagram ya Ji? Apa? Aji lagi main Instagram terus tiba-tiba pasangan negor, itu siapa yang kamu like-like? Oh bukan. Itu horor tuh ya. Lydia Danira itu siapa Mas? Itu aku zaman dulu. Kayaknya cukup sekian dulu ya Kak ya untuk di episode Binor nih. Iya benar. Yes. Thank you karena buat kakak-kakaknya semua yang udah gabung di segmen Binor di podcast kisah horor nih. Semoga podcast kakak-kakak semua sukses terus. Amin. Pecat terus ya Kak ya supaya AdSense-nya naik gitu. Amin. Kalau gitu nanti kapan-kapan karena mampir ke kita. Mampir ke Warkes. Iya. Tapi jangan sekarang-sekarang ini, kita lagi bingung topiknya apa. aja gitu ya. Mungkin Februari kali ya kita set. Boleh. Boleh. Kita ketemu ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya kakak-kakak. Terima kasih podcast kisah horor. Ih, serem. Podcast kisah horor. Horornya nggak nanggung-nanggung. Podcast kisah horor banget. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.